Turbin reaksi. Turbin reaksi ini menggunakan prinsip gaya aksi reaksi. Misalnya ketika udara yang ada di dalam balon, ada udaranya, kemudian di sini tali pengikatnya dibuka, maka udara ini akan keluar. Ini akan menghasilkan gaya aksi. Kemudian gaya aksi ini akan menimbulkan gaya reaksi, sehingga akan mendorong balon ke arah yang berlawanan. Prinsip ini juga dipergunakan pada roket misalnya. Ketika roket itu menyemburkan gas ke arah bawah, kemudian akan timbul gaya reaksi ke arah atas, mendorong roket ke arah atas. Prinsip gaya aksi reaksi pada turbin reaksi ini juga diterapkan pertama kali pada mesin uap Newton. Di sini ada bejana uap berisi air, kemudian dipanaskan dengan menggunakan bahan bakar, bisa kayu bakar atau batu bara. Kemudian air akan berubah jadi uap. Kemudian ini akan dialirkan masuk ke nozzle, menghasilkan gaya aksi, kemudian gaya reaksi akan mendorong kendaraan ini ke arah depan. Untuk mengontrol kecepatan, di sini ada tuas yang terhubung dengan buka tutup nozzle ini. Ketika kecepatannya ingin diturunkan, maka ini bukaannya agak sedikit dikecilkan. Kemudian ketika ingin kecepatannya besar, maka ini sebaliknya. Nah, kemudian turbin reaksi itu pertama kali diperkenalkan oleh Parson. Turbin tipe ini memanfaatkan gaya reaksi ketika uap keluar dari celah antar sudu. Susunannya adalah seperti ini. Ini adalah sudu tetap, kemudian ini sudu gerak, sudu tetap, sudu gerak, dan seterusnya. Satu tingkat itu terdiri dari satu baris sudu tetap dan satu baris sudu gerak. Kalau pada turbin impuls, bentuk sudunya itu seperti bulan sabit. Kemudian simetris. Kalau di sini bentuk sudunya itu hampir sama seperti nozzle, hanya arahnya saja yang berkebalikan. Sehingga karena ini bentuknya sama seperti nozzle, maka di sini juga memiliki karakteristik dapat menurunkan tekanan. Karena ada perubahan penampang antara sisi masuk dengan sisi keluar. Ketika uap itu masuk ke nozzle, tekanan akan turun. Kemudian masuk ke sudu gerak, ini juga akan terus turun. Melewati nozzle lagi, ini turun lagi, dan seterusnya sampai ke baris yang terakhir. Sehingga di sini penurunan tekanan itu akan terjadi dengan lebih baik. Tekanan ketika keluar itu akan lebih kecil dibandingkan dengan ketika menggunakan turbin impuls. Nah, kemudian perubahan kecepatan. Melewati nozzle, kecepatan naik, kemudian sudu gerak, kecepatan turun karena diubah menjadi energi mekanik. Melewati nozzle, naik lagi, sudu gerak turun, jadi energi mekanik, dan seterusnya. Sudu tetap dibuat sedemikian rupa sehingga fungsinya sama dengan nozzle. Sedangkan sudu gerak itu bentuknya beda dengan sudu impuls ya. Kemudian sudu gerak juga difungsikan sebagai nozzle, sehingga tekanan juga bisa turun. Nah, ini contoh lain dari barisan sudu pada turbin Rattau, lengkap dengan segitiga kecepatannya. Ini sudu tetap, kita bisa perhatikan, ini besar, kemudian di sini mengecil, di sini membesar lagi. Ini juga besar, ini bagian ini paling kecil, kemudian di sini membesar lagi. Sehingga dua-duanya adalah merupakan nozzle konvergen-divergen. Sudu reaksi memiliki bentuk yang lebih aerodinamis kalau dibandingkan dengan sudu impuls, sehingga efisiensinya bisa lebih tinggi. Tetapi dari karakteristik bentuk sudu yang seperti ini, tip leakage losses-nya itu akan lebih besar karena ada pressure drop pada saat melintasi sudu. Sehingga biasanya sudu reaksi itu sesuai untuk sudu yang pendek atau biasanya pada HP turbin dan tidak sesuai untuk sudu yang panjang atau biasanya pada LP turbin. Nah,
Pada turbin-turbin yang modern, itu banyak yang menggunakan kombinasi antara sudu reaksi dengan sudu impuls. Dan bedanya antara turbin reaksi dengan turbin impuls itu hanya pada bentuk sudunya saja. Sedangkan sistem-sistem yang lain itu relatif sama.